Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan insya Allah pada kesempatan hari Minggu ini sahabat-sahabatku semua ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya hari yang sepenuh bahagia, hari yang penuh istimewa, karena hari Minggu biasanya digunakan para kaula muda mudi ya untuk jalan-jalan, refreshing ataupun berwisata. Nah, pada kesempatan siang hari ini sahabatku, saudaraku semua, menyapa dari Pulau Dewata Bali, tentunya ya, menyapa sahabat-sahabatku semua di luar sana, Indonesia bahkan mancanegara. Tentunya tidak lupa kita mengucapkan syukur ya, karena hari ini adalah hari Minggu dan alhamdulillah cerah sekali, panasnya luar biasa di luar sana ya. Sampai saya tadi keluar tidak pokoknya bukan masalah tidak kuat ya, sebentar aja udah berhenti karena ya nggak mau lah, masih panas, maunya keluar nganter barang ya. Nganter barang pesanan biasa kan, galeri biasa aja, pesan orang ini, pesan orangnya ini, pesan ini. Kita mau nganter barang, suasana masih panas, nggak mau ya, enak ngobrol-ngobrol dulu sama sahabatku ya, saudaraku semua. Baik sahabat-sahabatku, kita mendengar kabar berita yang tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin sahabat-sahabat ya sudah dengar namanya, bahkan sudah melihat tayangan-tayangan di konten YouTube-nya, yang waktu ini jelas saudaraku semua sudah lihat ya di kontennya Gus Samsudin ya, salah satu dari saudara kita, sahabat kita ya, yang telah meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Beliau saudara kita, sahabat kita yang kebetulan pada hari itu meninggal dunia ya. Kita semua jelas turut berbelasungkawa ya, ikut berduka walaupun jarak jauh, jarak yang sudah nggak mungkin kita bisa ke sana, tapi setidaknya kita ya mengirim doa buat almarhum saudara kita, yaitu Raden ya. Kalau dipanggil Raden Kian Santang tentunya bukan ya, namanya ujungnya aja Kian Santang ya. Saudara Kian Santang telah meninggal dunia, bukan karena bukan karena santet atau apa. Yang jelas di sini kita tidak membahas itunya, yang jelas semua itu adalah takdir ilahi ya. Tentunya di sini kita cuma bisa mendoakan semoga apa yang menjadi selama ini ya, selama di dunia ini ya, sepak terjang maupun perilaku, atas dosa-dosanya ya, atas amal ibadahnya, semoga amal ibadahnya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sahabatku semua, Kian Santang telah meninggal dunia dan kita ya senantiasa memanjatkan doa buat beliau ya, semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua semoga ya, selalu diberikan kesehatan yang masih hidup ini, semoga berbanyak berbuat baik dan banyak berbuat hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Tentunya pada kesempatan siang hari ini saya Bajenggot ya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekali lagi untuk sahabat atau saudaraku yang meninggal dunia, dan semoga keluarganya diberikan kesabaran atas meninggalnya Kian Santang. Nah, baik sahabat-sahabatku, ucapan berbelasungkawa kita sudah mungkin cukup itu aja dulu, dan kita akan lanjut ke pembahasan mengenai Gus Samsudin yang kalau dikatakan banyak ya, karena netizen di sana kan pastinya ada yang pro dan kontra ya. Jadi saya bahas ada yang pro, ada yang kontra. Jadi yang pro dengan Gus Samsudin pasti mengacungkan jempolnya begini. Kalau nggak pro pastinya jempolnya ke bawah
ya. Nah, jadi saya akan menjawab beberapa komentar-komentar sahabatku semua yang sudah masuk di channel saya ya. Ada beberapa yang emang harus saya jawab ya, karena selama ini emang tidak mungkin banyak yang tidak saya jawab ya. Banyak sekali yang tidak saya jawab, banyak sekali yang tidak saya balas dengan komentar. Tapi dengan singkat saya akan membalas komentar sahabatku semua ya. Di sini nih ya, di sini nih saya balas komentarnya. Jadi ada yang ngomong Gus Samsudin ini tidak berani ya, memblunder ya, mengelintir dan lain sebagainya ketika didatangi oleh Mas Denny ya. Tapi saya akui Mas Denny orang yang gentleman, yang pemberani dan tegas dalam bertutur kata. Saya juga menilai kok ya. Saya tidak membela si Gus Samsudin, tidak membela Mas Denny, bukan. Di sini bukan masalah pembelaan atau mencari kebenaran ya, atau membenarkan yang satu dan menyalahkan yang satunya. Tidak. Di sini saya nilai semua itu bagus antara Mas Denny sama Gus Samsudin. Sangat luar biasa bagus. Ya. Mas Denny dengan tegasnya ya, kata-katanya yang sportif lah, kata-katanya itu tidak ngalor ngidul, kata-katanya lurus dengan apa yang dia tuju, dengan apa yang dia niatkan dari rumah sampai ke situ, pengen pembuktian, ya udah itu pembuktian. Nah, ini seorang gentleman. Pembuktian apa? Ya pembuktian yang sesuai disepakati. Kita tidak tahu di dalam semua itu apakah ada rencana atau disetting duluan atau gimana, saya tidak tahu. Allahu alam ya. Yang jelas kita melihat di situ, kita lihat real antara Mas Denny sama Gus Samsudin, ini real saya lihat ya. Nah, seperti yang kita sudah tahu, emang antara Gus Samsudin sama Mas Denny ini awalnya emang ada semacam kayak ya debat lah, debat kecil ya di TikTok ya, waktu itu. Nah, hingga akhirnya kesini ketemulah Mas Denny sama Gus Samsudin. Nah, sopan santun, akhlak yang masih digunakan sangat luar biasa, dan Mas Denny pun ya menanggapi sangat santun juga. Dipersilahkan masuk ya, monggo silahkan masuk, monggo di dalam, silahkan kita ngobrol di dalam. Nah, itulah artinya akhlak kita yang harus ya, yang harus kita contoh. Ya, mohon maaf, ini tidak seperti zamannya si badut merah ya, karena emang ini lain levelnya ya, katakanlah seperti itu. Nah, lain levelnya. Kalau dulu badut merah dipersilakan masuk tidak mau ya, tidak mau ini dan itu ya, katakanlah seperti itu. Nah, akhirnya kan membuat suasana semakin nggak enak, semakin nggak sehat. Nah, tapi yang sekarang ini sangat luar biasa, saya agungi ya, saya angkat. Nama Mas Denny emang begini, cara tutur sapanya, sopan santunnya ya. Akhlaknya masih bagus, akhlaknya masih ya tuh, itu pantas diakui ya, pantas diacungi jempol. Kalau yang seperti itu dipersilakan masuk, ngobrol di dalam, ngobrol. Setelah acara ngobrol-ngobrol, negosiasi apa yang penting, apa yang harus dibahas itu, nah, dan apa yang harus diperagakan, harus dipraktekkan atau ditampilkan untuk pembuktian itu oke. Nah, akhirnya Gus Samsudin membuktikan suatu keilmuannya, entah itu ilmu gimana, entah itu ilmu apa, yang jelas ya salah satu dari ilmunya Gus Samsudin itu yang mungkin menjadi andalan, atau mungkin ini untuk sekedar hiburan, kita tidak tahu juga. Tentunya lah kalau kita melihat di konten ya hiburan ya, tapi ini kan antara Mas Denny sama Gus Samsudin ini sudah sepakat untuk ya sama-sama membuktikan ya, kemampuannya. Ya, alhamdulillah ya, mereka berdua akhirnya ya begini ya. Kita tidak tahu begininya ini emang
ini untuk selamanya, apa ini untuk sementara di situ aja, kita tidak tahu. Karena di luar sana banyak yang orang mendukung Mas Denny, ayolah Mas Denny, pokoknya kita harus, pokoknya harus buktikan. Wah, pokoknya banyak sekali ya komentar-komentar di kolom komentar saya juga. Jadi saya nggak menanggapi semua, cuma saya singkat aja jawaban di sini gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang akan saya jawab di sini nih. Ya, sebentar ya. Sebentar ya. Ini komentar dari Esa Khalid Daud ya. Ini berkomentar di tayangan yang baru saya upload tadi ya. Ini semuanya settingan itu bro, tipu aja semuanya. Nah, ini komentar dari Esa Khalid Daud ya. Baru 1 jam yang lalu. Jadi berkomentarnya seperti semua itu settingan bro, tapi tipu aja semuanya. Nah, ini kalau tidak disetting emang tidak bisa ya. Semua yang sudah tampil di konten ya, semua yang sudah dikerjakan oleh kreator itu pasti ada settingan ya. Di situ pasti ada settingan, tidak mungkin tidak, pasti, dan saya pastikan semua itu ada settingan. Kalau tidak setting tidak bisa kita hadirkan, kita munculkan di YouTube, kita upload, tidak bisa. Nah, mungkin yang dimaksud saudara kita ya, semua settingan itu bro ya, pastinya yang dimaksud ini tentang apa ya, mungkin Gus Samsudin yang dimaksud ya, tentang video-video atau konten-konten yang selama ini ditampilkan dianggap settingan. Dan Gus Samsudin sendiri tadi malam saya lihat itu sudah membahas masalah itu ya, ada settingan, ada yang real. Nah, makanya kalau mengatakan itu semua settingan tidak berani, karena di situ ada settingan, ada real. Nah, jadi jawaban di sini yang pasti ya, settingan dan real itu pasti berbaur di situ, tergantung kita yang menyikapi. Kalau yang settingan ya buat aja hiburan, katakanlah selagi kita menikmati bisa untuk jadikan hiburan ya nikmati sebagai hiburan. Dan apabila itu ada realnya juga, kalau kita tidak bisa menyikapi untuk hiburan ya katakanlah tidak bermanfaat muama ya lewatkan aja gitu kan, nggak susah ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kalau kita menanggapi tentang apa komentar-komentar di sini nih sangat banyak sekali, jadi debat malah ujung-ujungnya ya tidak sehat nanti ya. Ini juga ada saya membaca ya, dari Indah 8969, saya dulu ikut IPSI PO Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau pencak organisasi, tapi guru pelatih saya gak pernah ngajarkan kayak Mbah Din. Nah, berarti intinya silat atau bela diri dan ilmu hikmah gak nyambung. Jakarta hadir. Wah, ini dari Jakarta ya. Nah, jadi emang betul ya yang seperti dikatakan Indah 8969 ini ya, antara pesilat dengan ilmu hikmah itu tidak nyambung. Sebenarnya bisa disambungkan ya. Kalau tidak nyambung pasti ilmu hikmah itu kan tentang kebatinan, ilmu silat itu tentang kanuragan ya, tentang fisik mainnya kan. Nah, kalau dikait-kaitkan pasti tidak nyambung. Tapi di sini yang saya katakan bisa nyambung apabila seorang pesilat ini, seorang pendekar ya, belajar tentang ilmu hikmah, belajar tentang ilmu kebatinan. Nah, ini akan nyambung. Jadi ketika ada orang ya pengen adu secara fisik, kita sudah siap secara fisik ya. Secara fisik kita sudah kuat, sudah bisa ilmu silat apa aja sudah bisa. Dan ketika ada orang ya pengen
ya debat tentang ilmu hikmah ataupun adu ilmu hikmahnya udah siap juga. Bahkan kalau misalkan sudah punya ilmu hikmah, udah punya ilmu silat, ini sudah bagus lagi ya. Nantinya kita tidak merasa diri kita itu paling tinggi, tidak merasa paling pinter, tidak merasa paling hebat, karena kita sudah mempunyai ilmu hikmah itu ya. Semakin tinggi ya semakin tinggi orang mempunyai ilmu, semakin banyak orang mempunyai ilmu ya, dan semakin orang itu penuh dengan ilmu akan merunduk seperti pagi ya, seperti padi, seperti itu loh. Semakin kita tinggi ke awan, pasti guncangan angin itu akan keras tuh. Kalau kita udah punya ilmu silat terus punya ilmu hikmah, itu mantap lagi ya. Intinya di sini kita mengajarkan atau diajarkan tentang tidak harus sombong mempunyai ilmu silat yang sudah diakui lah, katakan sudah pinter mainkan silat, sudah pinter dalam hal apa, bela dirinya sudah oke, dan banyak mempunyai hadiah-hadiah atau punya piala-piala yang dari kelas, mungkin kelas kecamatan, kabupaten, bahkan kelas internasional ya, bahkan mancanegara, bahkan pokoknya seluruh dunia ada punya ya. Itu tidak harus sombong, karena kita udah belajar ilmu hikmahnya tadi itu dari hal-hal yang sifatnya tidak harus perlu disombongkan, karena semua ini ya akan kembali ke sana lagi ya. Itu jadi sahabatku, saudaraku semua ya, menurut saya pribadi yang jelas Mas Denny itu bagus, akhlaknya sangat luar biasa ya, tutur katanya yang pelan, tegas ya, padat. Itulah jadi pembuktian tentang ilmunya Gus Samsudin, walaupun beliau menjilat bara ya dari besi yang dibakar. Nah, saya yakin kok walaupun Mas Denny itu bisa, tapi tetap masih ada rasa takut untuk membuktikan, untuk mencoba untuk itu. Karena dengan logika kalau besi dibakar, tempelin gini aja pasti akan melepuh ya. Jadi masih banyak orang yang masih penasaran sebenarnya. Bahkan ini bisa-bisa akan dibongkar oleh pesulap merah ya. Pesulap merah akan mencari-cari tahu dan mencari-cari ilmunya bagaimana, ataupun triknya ini bagaimana kok bisa besi dibakar dijilat tidak apa-apa. Nah, ini bisa-bisa nanti akan dicari tahu oleh si badut merah. Karena ini belum terbongkar, katakanlah belum diekspos secara edukasi, yang ini seperti ini caranya begini karena ada ininya ya. Belum ada yang ekspos. Yang tahu ya ini adalah ilmu yang pastinya kan seperti itu. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya, walaupun ada orang yang bisa ya, katakanlah seperti Mas Denny ya, umpamanya Mas Denny bisa, belum tentu berani. Walaupun dia mengatakan ini adalah semua trik, ini adalah trik, tapi dia tuh kan tidak berani membuktikan kalau itu emang trik. Bagaimana kalaupun dia tidak bisa melakukan itu, setidaknya dia berani mencoba. Kalau sudah berani mencoba, pastikan dia akan ada tanda tanya di dalam hatinya untuk bisa melakukan seperti itu, seperti Gus Samsudin lakukan. Dia akan mencari tahu dan belajar lebih banyak lagi. Nah, kalau dia tidak berani mencoba dan tidak berani untuk menguji di situ, ya rasa penasarannya juga menurut saya masih mamang ya, masih ada keraguan-keraguan, karena dia mengatakan itu adalah trik. Nah, triknya bagaimana seharusnya, dan ini pesulap merah pun sudah tahu, karena Mas Denny WW ini sama si pesulap merah ini udah berteman. Pastinya setidaknya ya, kita tidak tahu ya, tidak tahu di dalamnya itu ada pertanyaan atau ada tanya jawab tentang itu sama si pesulap merah, kita juga tidak tahu ya. Nantilah kedepannya mungkin bisa jadi itu ya, tanda tanya ini masih ya. Nah, jadi pasti bisa aja nih Mas Denny menanyakan tentang itu kepada pesulap merah, dan pesulap merah pun masih mungkin
belum menemukan kalau ini emang trik-triknya bagaimana, letak triknya pakai apa, pakai gimmick gimana. Nah, ini masih banyak yang belum tahu. Nah, kalau menurut saya ini ya ilmu, semua ini ilmu. Ilmu itu nggak harus ilmu kebatinan, ilmu semua ini ya ilmu. Nah, dan perlu belajar. Nah, kalaupun dipakai ya cuma buat sekedar hiburan ya, katakanlah seperti itu ya. Jadi sahabat-sahabatku semua, terima kasih atas dukungan dan doanya, dan semoga apa yang menjadi kehendak kita hari ini menjadi sesuatu yang insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan impian kita kepada apapun yang kita inginkan insya Allah dikabulkan ya. Di hari Minggu ini yang cerah ini ya, semoga sahabatku semua diberikan kesehatan selalu ya, tidak kurang suatu apapun ya, amin. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini dulu Bajenggot Ngecepres Ngecuprus. Yang pastinya kita menyambung silaturahmi di media ini tujuannya ya menyambung persaudaraan ya. Jangan lupa ngopi dulu sahabat. Mantap. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu sahabatku, saudaraku semua ya. Saya tutup dulu, nanti kita sambung lagi pembahasan-pembahasan yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.